Hidup adalah proses belajar yang tidak ada habisnya. Dalam setiap momen kehidupan kita akan dikejutkan oleh pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Tapi tidak jarang juga kita akan terkejut menghadapi berbagai permasalahan yang tidak terduga. Bahkan setelah menjalani hidup beberapa tahun lamanya. Ada beberapa hal tentang pengalaman hidup dan pengetahuan yang baru kita ketahui belakangan ini. Seandainya waktu dapat diputar kembali, kalimat itu sering terlintas dalam benak kita atau mungkin malah pernah terucap keluar dari bibir kita. Kebanyakan dari kita mengeluh seperti itu apabila kita baru menyadari telah melewatkan kesempatan terbaik di masa lalu. Atau ketika saat-saat lalu terlalu berharga dan kita ingin mengulangnya kembali. Tetapi sekeras apapun usaha kita, masa lalu tetap tidak akan kembali. Sejarah telah tertulis, skenario Tuhan sudah berjalan. Kita tidak bisa menghentikannya ataupun membuatnya kembali. Tapi kita bisa membuat keputusan-keputusan yang mungkin akan membuat hidup kita menjadi lebih baik dari masa lalu yang telah kita tinggalkan. Ada pepatah Cina yang mengatakan, jika kau ingin melihat bagaimana masa depanmu, lihatlah dirimu saat ini. Masa lalu sudah tertulis jelas, sedangkan masa depan masih kabur dan itu ditentukan oleh langkah yang kita buat saat ini. Kita bisa menerapkan 8 langkah berikut. 1. Untuk meningkatkan moodmu, olahraga. Olahraga merupakan bagian dari pola hidup sehat. Rutin berolahraga bisa membuat tubuh lebih bugar, membuat tidur lebih nyenyak, meningkatkan kepercayaan diri, menjaga kadar gula darah dan kolesterol, serta mencegah terkena berbagai penyakit. Selain itu, olahraga juga dapat membuat suasana hati menjadi lebih baik. Bahkan, ini menjadi aktivitas yang disarankan untuk mencegah dan meringankan gejala penyakit mental. Tidak hanya berolahraga, kita juga dianjurkan untuk selalu konsumsi makanan bergizi dan hindari kebiasaan buruk, seperti merokok, minum minuman beralkohol, dan kurang tidur. Dengan begitu, kesehatan fisik dan mental jadi lebih terjaga. 2. Untuk memahami dirimu, menulis. Orang yang paling mengerti diri kamu, itu adalah dirimu sendiri. Dalam hal mengerti dan mengenal diri sendiri, ternyata bukan hal yang gampang. Sebenarnya, kita perlu banyak effort dan cara yang tepat untuk melakukannya. Salah satu cara yang digunakan oleh banyak orang adalah menulis tentang seluruh perasaan dan pikiran atau dikenal dengan istilah journaling. Selain itu, orang yang melakukan journaling biasanya menuliskan segala sesuatu tentang diri dan kehidupannya sehari-hari dalam sebuah buku khusus. Walaupun sekilas terlihat sama, diari dan journaling memiliki perbedaan. Isi dari diari hanya berfokus pada kejadian sehari-hari yang dialami seseorang saja, sedangkan journaling berisi tentang kejadian yang dialami, hal yang sedang dirasakan, ide-ide sesuai dengan kebutuhan. Dengan cakupan isi yang lebih luas, kita bisa sesuaikan manfaat journaling dengan keinginan dan kebutuhan diri. Makanya, menulis jurnal bisa jadi pilihan tepat untuk kita yang ingin mengenal diri lebih dalam. 3. Untuk memahami dunia, membaca. Membaca dapat mengubah pikiran seseorang dan aktivitas mengembangkan diri. Ada pepatah mengatakan, membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca apapun jenis bacaannya, entah buku, novel, berita, atau apapun, akan menambah manfaat dalam diri seseorang. Membaca juga membuat kita bisa mengerti apa yang selama ini tak bisa dipahami. Membaca juga bisa membuat kita menemukan solusi atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Membaca juga merupakan bentuk penghargaan kita terhadap masa lalu. Pasalnya, beberapa momen masa lalu diabadikan dalam sebuah karya tulis. Tak bisa dipungkiri, cerita masa lalu bisa memberikan hikmah dan pelajaran hidup. 4. Untuk berpikir lebih jernih, meditasi. Bila kita terlalu banyak menghabiskan waktu dengan melamun atau memikirkan hal-hal negatif, kebiasaan tersebut bisa menguras pikiran dan bahkan tenaga. Selain itu, pola pikir yang cenderung negatif juga bisa meningkatkan risiko mengalami stres, gangguan cemas, depresi, serta gangguan panik. Untuk mengurangi stres dan membuat lebih tenang, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satu cara tersebut adalah dengan meditasi mindfulness. Teknik meditasi mindfulness tidak jauh berbeda dengan meditasi secara umum. Kita dapat memulainya dengan mencari posisi duduk yang nyaman, mengatur napas, lalu fokus pada detak jantung, atau rasakan sensasi udara yang mengalir saat menarik, dan mengembuskan napas. 5. Untuk dicintai, cintai sesama.
Cinta dan kasih sayang merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup manusia. Manusia secara psikologis juga memiliki kebutuhan untuk diterima, diakui, mencintai, dan dicintai. Sejak lahir, manusia bahkan sudah seharusnya mendapat cinta dan kasih sayang yang berkaitan dengan relasi atau interaksi manusia. Misalnya, bayi baru lahir mendapatkan cinta kasih dari orang tuanya yang merawatnya. Tanpa cinta dan kasih sayang, hal-hal negatif dapat terus mengintai kehidupan. Hal yang bersifat negatif lebih banyak merugikan manusia itu sendiri. Orang yang mengumbar kebencian, termasuk di media sosial, cenderung lebih depresif dan secara kepribadian, lebih banyak mengalami kecemasan dan kebencian. Kebencian itu tak hanya terhadap orang lain, tetapi bisa juga terhadap dirinya sendiri. 6. Untuk belajar lebih cepat, bersenang-senanglah. Hati pada dasarnya mudah bosan pada apapun itu, termasuk bosan melakukan hal yang membahagiakan sekalipun. Bedanya, orang akan lebih cepat merasa bosan pada hal-hal yang sulit, menguras waktu hingga pikiran, dan rutinitas monoton. Sebaliknya, butuh waktu agak lama untuk merasa bosan pada sesuatu yang dianggap menyenangkan, menghibur, dan memberi tantangan. Kelak ketika hati sudah merasa bosan terhadap suatu kegiatan atau rutinitas, semangat atau gairah untuk bertindak menjadi membara lagi. Hal itu bisa terjadi karena hati yang meletup-letup sudah kembali tenang. Amarah hingga sumpah serapah sudah tenggelam bersama kegiatan bersenang-senang sebelumnya. Seperti itulah manusia yang terus berputar pada siklus yang sama dari A ke B, lalu ke A lagi, dan ke B lagi, hingga terus-menerus. 7. Untuk berkembang lebih cepat, konsisten. Untuk menjadi seseorang yang sukses dalam karir, penting bagi kita untuk selalu memiliki konsistensi. Karena hal ini merupakan salah satu kunci dari sebuah keberhasilan akan suatu hal. Tidak peduli seberapa kecil ataupun besar hal yang dilakukan, bila Anda melakukannya secara konsisten dan tidak mengenal menyerah, maka dapat dipastikan bahwa kesuksesan akan ada di depan mata. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsistensi adalah ketepatan dan kemantapan dalam bertindak. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu hal secara terus-menerus, tanpa henti, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai seseorang yang konsisten. Meskipun cukup sulit untuk dilakukan, menjadi seseorang yang konsisten sangatlah dibutuhkan dalam berkarir, demi mendapatkan hasil yang lebih maksimal, dengan proses yang juga membentuk menjadi individu dengan kemampuan yang luar biasa, menjadi pribadi yang disiplin dalam melakukan pekerjaannya, membentuk karakter yang lebih baik sehingga lebih mudah untuk dipercaya orang. 8. Untuk bisa menyelamatkan orang lain, selamatkan dirimu. Orang yang sedang tenggelam mustahil bisa menyelamatkan orang lain. Yang harus dilakukannya pertama-tama adalah menyelamatkan dirinya terlebih dulu, baru bisa menyelamatkan anggota keluarganya yang lain. Hal ini tentu tidak dimaksudkan untuk tidak peduli pada orang lain. Menolong orang lain tentu saja merupakan sebuah perbuatan yang patut menjadi contoh. Akan tetapi bila mana kondisi kita sendiri sedang parah, maka alangkah baiknya menyelamatkan diri sendiri terlebih dulu, baru membantu menyelamatkan orang lain. Hal ini berlaku juga dalam kehidupan kita di bidang-bidang lainnya. Banyak orang yang lupa bahwa sesungguhnya dirinya dan keluarganya sedang dalam krisis kehidupan. Bukan hanya semata di bidang ekonomi, tapi boleh jadi dalam keharmonisan hidup rumah tangga, namun lebih peduli pada orang lain daripada keluarganya sendiri. Sibuk memberikan petuah sana-sini bahkan menjadi motivator terpopuler di mana-mana. Tetapi rumah tangganya berakhir secara sangat menyedihkan. Mari kita belajar dari kegagalan orang lain, agar janganlah kita sampai mengalami hal yang sama. Manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang kita miliki saat ini. Manfaatkanlah setiap detik dan momennya, karena waktu tidak akan pernah kembali,